Artinya panca indera kita itu juga harus berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, Rasulullah menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza sumta," kata Rasulullah. "Idza sumta," apabila engkau berpuasa, kata Rasulullah, ya, apabila engkau berpuasa. Ya, ini kita saat ini nih. Saat ini yang kita sedang berpuasa. Idza sumta, apabila, jika, ya. Apabila atau jika engkau berpuasa. Ya, ini kita yang saat ini sedang berpuasa, yang hanya tinggal nunggu waktu, ya, mungkin kurang lebih 1 jam lagi akan berbuka puasa, ya, artinya saat ini kita sedang berpuasa. Idza sumta, kata Rasulullah, apabila engkau berpuasa, falyasum, maka puasakanlah, ya. Falyasum, maka puasakanlah. Apa yang harus dipuasakan, kata Rasulullah? Yang pertama, sam'uka, pendengaranmu, ya. Maka pendengaranmu juga puasakan. Telingamu, kata Rasulullah, telingamu puasakan. Telingamu itu hendaknya juga ikut berpuasa. Tidak hanya engkau berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus itu, tapi bagaimana caranya telinga kita ini juga ikut berpuasa. Bagaimana puasanya telinga? Ya, bagaimana puasanya telinga itu? Ya, puasanya telinga ini, fungsinya telinga itu untuk mendengar. Ya. Fungsinya telinga kita ini untuk mendengar. Maka mempuasakan telinga itu, maka jangan sampai telinga ini kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak seharusnya kita dengar. Jangan sampai telinga yang kita miliki ini ketika kita sedang berpuasa seperti saat ini, jangan sampai kita mendengarkan sesuatu yang seharusnya tidak pantas kita dengarkan. Apa itu contohnya? Ya banyak. Ya, mendengarkan sesuatu mungkin yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan sesuatu, ya, ketika ada orang yang membicarakan orang lain. Ketika seseorang menghibah, memfitnah orang lain, itu supaya telinga kita itu jangan digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Itulah cara mempuasakan telinga kita. Maka hendaknya telinga kita ini selama berpuasa hanya kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang baik. Hendaknya telinga kita ini yang kita miliki kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, seperti saat ini, seperti mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah agama, nasihat-nasihat agama seperti ini. Lah, hendaknya telinga kita itu kita gunakan untuk kebaikan seperti ini. Jangan gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang memang seharusnya tidak kita dengarkan. Itu yang pertama, kata Rasulullah, falyasum sam'uka. Hendaknya engkau puasakan pendengaranmu. Hendaknya engkau puasakan telingamu. Kemudian kata Rasulullah, wa basaruka, dan puasakan pula penglihatanmu, ya. Puasakan matamu. Jangan sampai mata yang kita miliki ini kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai telinga, ya, jangan sampai mata yang kita gunakan, ya, mata yang kita miliki ini kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai mata yang kita miliki ini kita gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat, yang tidak sepantasnya kita lihat. Ya, apa itu? Ya banyak contohnya. Melihat aurat, ya, itu kan sesuatu yang diharamkan untuk dilihat. Melihat hal-hal yang diharamkan, maka gimana seharusnya? Maka lihatlah sesuatu yang memang mendatangkan kebaikan untuk diri kita, mendatangkan manfaat untuk diri kita. Apa? Kalau seperti sekarang, maka lihat, gunakan mata kita ini, ya, untuk baca Al-Quran, ya, apalagi seperti sekarang, ya, di bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran,
bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka gunakan mata kita diantaranya untuk membaca Al-Quran, untuk mengaji Al-Quran, dan melihat segala sesuatu apapun itu namanya yang berbentuk kebaikan. Gunakan mata untuk melihat sesuatu yang bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi Rasulullah mengatakan yang kedua, falyabsum, ya, wa basaruka, yang kedua, ya. Yang pertama falyasum sam'uka, puasakanlah juga pendengaranmu, wa basaruka, dan kedua puasakan juga penglihatanmu, matamu. Yang ketiga walisanaka 'anil kadhibi. Ya, yang ketiga kata Rasulullah, walisanaka, dan puasakan juga lisanmu, anil kadhibi, dari kedustaan, dari berbicara yang dusta. Berbicara tapi berdusta. Maka hendaknya lisan itu dipuasakan. Dipuasakan agar apa? Agar jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang terjadi. Itu kan kalau berbicara tidak sesuai dengan sesuatu yang terjadi, tidak sesuai kenyataan, itu namanya bohong. Lah makanya di sini walisanaka kata Rasulullah 'anil kadhibi. Puasakan lisanmu dari berbohong. Artinya ketika berpuasa jangan sampai berbohong. Ya, berbicaralah sesuatu yang memang sesuai dengan keadaan. Ya, berbicara sesuai kenyataan. Jangan sampai berbohong. Ya, ini perintah Rasulullah. Ya, selama berpuasa, ya, selama bulan Ramadan jangan bohong, usahakan, ya. Karena salah satu hal di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan khamsun yubtirnas shaim, 5 hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Salah satunya, ya, ialah berdusta. Jadi berdusta ini bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Makanya dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan walisanaka 'anil kadzibi. Hendaknya kita mempuasakan lidah kita dari ucapan-ucapan bohong. Wal asami, ya, wal asami kata Rasul, dan dari segala dosa. Apa tuh yang terkadang diakibatkan oleh lisan yang bisa berdosa? Ya, tadi diantaranya berbohong, apalagi membicarakan, ya, orang lain, ghibah, namimah, ya, memfitnah. Oh, itu kan dosa-dosa yang ditimbulkan dari lidah kita, dari lisan kita. Maka hendaknya kita puasakan lisan kita, lidah kita dari hal-hal yang seperti itu. Maka gunakanlah lisan kita untuk sesuatu kebaikan. Digunakan lisan kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Maka ucapkanlah kalau yang kita ucapkan itu baik. Ya, katakanlah kalau yang ingin kita katakan itu bermanfaat. Bermanfaat baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain tentunya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang lain menyebutkan kul khairon, kata Rasulullah, ucapkanlah yang baik. Ya, ucapkanlah yang baik, kul khairon, ucapkanlah yang baik. Ya. Jadi kalau kita umpamanya tidak bisa untuk mengucapkan sesuatu yang baik, auliyasmut, kata Rasulullah. Kalau tidak mampu mengucapkan yang baik, kalau tidak bisa mengucapkan yang bermanfaat, auliyasmut, maka hendaklah diam, kata Rasulullah. Ya, jadi kalau kita tidak bisa atau tidak mampu untuk mengucapkan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang bermanfaat, auliyasmut, maka hendaklah diam saja. Ya, karena dengan diam kita akan selamat, seperti itu. Kemudian, ya, wada' adza al-khadimi, ya, kata Rasulullah, hindarkanlah dari menyakiti pelayanmu. Wada' adzal khadimi, ya, jangan sampai menyakiti pelayanmu, pembantumu, bagi yang punya pelayan, bagi yang punya pembantu. Ya, justru berikanlah kelonggaran bagi yang punya pembantu. Mungkin di selama bulan Ramadan berikan kelonggaran bagi mereka daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan ini. Wada' adzal khadimi,
Ya, jangan sampai menyakiti pelayan atau pembantu. Bagi yang punya pelayan ataupun punya pembantu. Wala yakun alaika, kata Rasulullah, jadikanlah dirimu penuh kewibawaan. Ya, penuh kewibawaan. Wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika, kata Rasulullah. Jadikanlah dirimu itu penuh kewibawaan dan ketenangan di hari puasamu. Ya, jadi Rasulullah di sini memerintahkan kepada kita agar diri kita itu penuh kewibawaan. Wibawa kemudian tenang. Ya, di hari-hari yang kita sedang berpuasa seperti ini, maka hendaknya kita tenang. Ya, dengan ketenangan itu akan muncul kewibawaan seseorang. Maka Rasulullah memerintahkan, ya, wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamaka. Maka hendaklah jadikanlah dirimu penuh kewibawaan dan ketenangan di hari puasamu, kata Rasulullah. Kemudian wala taj'al yauma siyamika wa fitrika sawaun. Ya, kemudian kata Rasulullah, janganlah kamu jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Artinya jangan sampai kita gunakan, jangan kita samakan bulan Ramadan ini dengan bulan selain bulan Ramadan. Jangan kita samakan ketika kita berpuasa dengan saat kita tidak berpuasa. Harus beda. Ya, harus beda. Oh, ini saya sedang berpuasa, harusnya saya begini. Ini tidak boleh saya lakukan. Seperti itu. Jangan sampai hari kita berpuasa seperti saat ini di bulan Ramadan kita samakan dengan di bulan-bulan lain yang kita tidak melakukan puasa. Itu harus beda katanya. Ya, Rasulullah, wala taj'al yauma siyamika wa fitrika sawaun. Jangan sampai kita samakan yang saat ini kita sedang melaksanakan puasa, kemudian kita samakan dengan bulan-bulan di luar Ramadan yang kita sedang tidak melakukan ibadah puasa. Ya, seperti itu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan kita semua yang sedang melaksanakan ibadah puasa diterima ibadah puasa kita dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika Ramadan sudah berakhir memasuki 1 Syawal, kita oleh Allah dijadikan manusia-manusia, orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itulah tujuan puasa, yaitu menjadikan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.